Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadiri Aboko dengan nomor NPM 2421010074. Saya dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu epistemologi. Langsung saja, yang pengertiannya, epistemologi serapan dari bahasa Belanda. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai, validasi, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mencari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Sumber pengetahuan epistemologi. Sumber epistemologi merujuk pada asal-usul atau dasar pengetahuan yang digunakan manusia untuk memahami dan menentukan kebenaran. Berikut adalah sumber pengetahuan epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika, bukan melalui pengalaman indrawi. Pengetahuan bersifat a priori, dapat diperoleh tanpa pengalaman. Kejelasan konsep dan deduksi logis menjadi kunci dalam memperoleh kebenaran. Contoh, matematika dan logika deduktif, di mana kebenaran diperoleh melalui pemikiran rasional. Yang selanjutnya, empirisme. Empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, pengamatan, percobaan, dan pengalaman langsung. Pengetahuan bersifat a posteriori, diperoleh setelah pengalaman. Contoh, ilmu pengetahuan modern yang berbasis eksperimen dan observasi, misalnya fisika, biologi, atau psikologi. Yang ketiga, yakni otoritas. Otoritas, pengetahuan diperoleh dari sumber yang dianggap memiliki otoritas seperti ilmuwan, guru kitab suci, atau tokoh masyarakat, sering digunakan dalam mendidikan agama dan hukum. Contohnya, mengikuti ajaran agama yang dianggap sebagai kebenaran oleh umatnya. Yang keempat, intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang panjang, disebut sebagai wawasan mendadak atau pemahaman spontan. Contohnya, seorang seniman yang tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk melukis mendadak kayak gitu. Yang kelima, yakni fenomenologi, menekankan pengalaman subjektif individu dalam memperoleh pengetahuan, berusaha memahami bagaimana manusia dan memberi makna terhadap dunia di sekitar. Contoh, penelitian kualitatif, ilmu sosial yang menekankan pengalaman individu. Yang keenam, yakni pragmatisme. Pengetahuan dianggap benar jika bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kebenaran bersifat relatif dan bergantung pada konsekuensinya dalam praktik. Contoh, pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan pada efektivitas hasilnya. Yang ketujuh, yakni kritisisme, menggabungkan rasionalisme dan empirisme dengan menekankan peran akal kritis dalam menyaring pengalaman, menyadari keterbatasan manusia dalam memperoleh kebenaran absolut. Contoh, metode ilmiah yang tidak hanya mengandalkan eksperimen tetapi juga analisis logis. Kesimpulannya, setiap sumber epistemologi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam praktiknya. Banyak bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari menggunakan kombinasi dan berbagai sumber ini, misalnya ilmu pengetahuan menggunakan empirisme, kritisme, dan pragmatisme. Sementara filsafat dan agama cenderung mengandalkan rasionalisme, intuisi, dan otoritas. Sumber epistemologi mana yang menurut paling sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.